saya mengucapkan selamat datang di ajang Auto Vaganza 2024 dan kita sekarang akan membahas tema-tema menarik di dunia otomotif ya. Salah satunya mungkin yang belakangan ini lagi berkembang pesat adalah pasar SUV dan di dalamnya juga ada banyak banget model-model yang ditawarkan di konsumen di Indonesia saat ini. Dan untuk itu bahasan ini nih perlu satu orang yang kira-kira bisa mendeliver lah lebih baik gitu ya. Karena di merek ini model-modelnya tuh salah satu jagoannya tuh banyak yang jadi pilihan dari masyarakat Indonesia. Untuk itu tidak berlama-lama saya akan mengundang ke atas panggung Mbak Pramitasari dari Mazda Indonesia untuk bergabung bersama saya ngobrol soal SUV di Indonesia. Beri tepuk tangannya. Pamita. Terima kasih. Ini monggo. Kita duduk dulu. Cek. Oke. Ini udah serasi banget nih kita nih. Iya, matching banget ya. Gue ini tanpa ini ya, tanpa rencana. Mas. Iya. Tanpa rencana itu biasanya lebih klop. Lebih klop insya Allah. Seklop Auto Vaganza di sore hari ini ya. Aduh, cuacanya bagus banget nih, I love it. Oke, lebih gak panas ya? Enak banget Mas Setio. Oke, semoga masih mengikuti ya. Dan saya mungkin bisa menyapa dulu teman-teman yang mungkin online, menonton dari online dari beberapa channel yang hadir di sini dan juga dari YouTube. Ada di YouTube Car Vaganza. Halo. Oke, nah kita lanjut langsung aja nih Mbak Mita ya. Kita akan ngobrolin soal pasar SUV. Soal SUV lah, produk SUV utamanya. Iya, boleh. Ya kan belakangan ini kan karena aku ngeliat ya, banyak banget nih yang datang ke Indonesia langsung menawarkan SUV. Kira-kira menurut Mbak Mita nih sebagai ya di Mazda Indonesia ya, gimana sih Mbak pasar SUV di Indonesia nih bagaimana? Pasar SUV di Indonesia, Mas Setio, kalau dari point of view kami ya, kami dari Mazda Indonesia sebagai distributor di sini melihat bahwa ini masih menjadi pasar yang cukup seksi gitu ya. Dalam hal ini peminatnya masih sangat tinggi sekali, di mana kita di Mazda sendiri itu justru SUV adalah backbone-nya kita gitu. Karena memang kalau kita lihat karakteristik orang Indonesia itu suka sekali memang tipikal mobil yang very versatile, juga punya fungsi yang sangat berbeda-beda. Kadang kan kalau orang Jakarta senangnya punya mobil itu yang juga bisa saset di perkotaan. Tapi juga kalau weekend dipakai bersama keluarga itu juga nyaman gitu ya. Apalagi kan di Indonesia ini atau di Jakarta atau di beberapa kota lainnya itu kan kadang kondisi kontur jalan agak challenging gitu ya. Nah, itu salah satu ciri khas ya. Salah satu ciri khas dan SUV ini mampu memenuhi kebutuhan itu juga, di mana ground clearance-nya kan lebih tinggi, cukup nyaman lah ya untuk menghadapi road atau kondisi jalan yang cukup challenging tadi gitu ya. Juga mungkin ya antisipasi kalau banjir gitu. Itu dia tuh. Jadi memang benar-benar di model ini nih memang menawarkan semua keunggulan untuk bisa kemana-mana lah istilahnya gitu betul, ya. Dengan beragam kondisi dan juga skenario mungkin untuk berkendara hariannya ya Mbak Mita. Betul. Jadi saya sendiri pengguna SUV sih Mas. Gitu okay. Untuk ke kantor. nah, kalau dari Mas sendiri, aku tahu ada beberapa produk, tapi bisa nggak sih dijabarkan mungkin, karena aku punya pengalaman dengan produk Mazda itu mungkin dari zaman aku pas kuliah dulu, pas sekitar kuliah dulu itu CX-5, ya kan awalnya CX-5 kan. Nah kira-kira di saat ini nih di Mazda sendiri ada berapa produk SUV sih untuk ditawarkan? Ada sekitar 6 model SUV yang kita tawarkan. Betul, tadi juga ada CX-5, kita ada CX-8 dan kita juga masih ada jual CX-9 untuk Indonesia. Dan yang paling premium yang kita juga baru perkenalkan tahun lalu itu adalah CX-60. CX-60. Yes, itu yang flagship kemarin untuk juga premium. Di Gias ya, ada di Gias, dan hari ini di Auto Vaganza kita juga bawa Mas di QB ya, ada CX-60 di sana, di sebelahnya juga ada CX-5. Jadi dua-duanya yang kita bawa khusus
khusus di Auto Vaganza kali ini adalah SUV model. Yes. Untuk yang terakhir ini, yang produk terakhir ini, si CX-60, apa yang menarik dari penawaran dari Mazda tersebut? Yang paling menarik dari CX-60 ini pertama adalah modelnya sendiri, Mas, dari segi desain. Jadi seperti khasnya Mazda, kita itu selalu mengedepankan yang namanya kodo sebagai bahasa desainnya kita. Kodo desain. Kodo desain, dan di mana kodo ini lebih disempurnakan lagi secara bahasa desainnya di CX-60. Ya, sangat kelihatan sekali kalau misalnya teman-teman itu melihat mobil Mazda, khususnya CX-60, itu tampilan dari eksteriornya itu curve S-nya itu kelihatan. Jadi ada lekukan bodi yang menjadi khasnya Mazda. Sehingga lekukan S itu tuh seakan-akan bergerak pada saat mobilnya sedang jalan, atau khususnya pada saat mobilnya itu sedang kena cahaya natural gitu. Itu salah satu perhatian di produknya Mazda sih. Kalau misalnya dia jadi pusat perhatian ya, kalau misalnya di mana-mana juga. Betul, dan itu juga yang bikin warnanya Mazda semakin terlihat berbeda, semakin terlihat unik dan sangat menarik karena lekukan bodi tadi itu mengkomplement warnanya Mazda sendiri gitu. Mazda itu kan kekuatannya juga di warna ya Mas ya. Salah satu yang orang paling sukai adalah Soul Red Crystal Metallic. Dan contoh nih misalnya di Soul Red Crystal Metallicnya CX-60 dengan S-curve bodinya tadi itu semakin bagus banget kalau dilihat di jalan. Iya, itu salah satu yang tangible ya, yang orang benar-benar bisa lihat perbedaannya CX-60 model dengan mungkin contohnya CX-5 gitu ya. Karena CX-60 ini adalah 7th generation modelnya kita. Oke, jadi benar-benar paling baru, benar-benar paling futuristik di lini SUV-nya Mazda. Dan memang kalau Mazda dengan warna merahnya itu, wah udah paling menarik perhatian. Menarik, walaupun itu masuk kategori premium color, di mana konsumen itu harus nambah sih Mas. Kalau mau warna orang rela sih untuk mendapatkan warna merah itu sih benar-benar. Betul. Ada warna premium lainnya yang juga orang suka, yaitu machine gray. Oh iya. Mesin grey itu biasanya lebih maskulin. Abu-abu metalik gitu. Itu biasanya lebih ke pria yang menyukainya dan lebih maskulin, lebih cowok banget. Apalagi di CX-60 yang kita bawa di Auto Vaganza ini justru warna yang machine grey. Ya? Betul. Dan yang tampilan eksterior yang lainnya yang sangat signifikan di CX-60 itu menjadi perbedaan dengan SUV kita yang lain adalah noble toughness-nya. Jadi bonet depannya itu cukup panjang karena mesinnya inline six Mas. Oke. Jadi biar senada ya, biar setema ya dengan power yang disimpan di balik kap mesinnya ya. Betul, mild hybrid boost, all wheel drive. Oke. Wah, luar biasa sih performanya itu. Betul. Nah, ini balik lagi nih dengan kata-kata kodo desain. Ini saya selalu tertarik dengan apa yang ditawarkan dengan Mazda lewat bahasa desainnya ya. Nah, untuk di interiornya ini ada detail apa sih Mbak Mit yang bisa menerjemahkan dari kode desainnya itu apa? Ada fitur apakah atau yang perlu di ini? Kalau kode desain memang dari 7G Pillar itu lebih banyak penerapannya di eksterior gitu ya. Kalau dari sisi interior kita berfokus itu seringnya nih kecenderungannya Mazda adalah lebih berfokus pada human-nya, atau kita bilang itu di pilar human centricity. Jadi para engineers Mazda pada saat membangun atau menciptakan mobil Mazda itu benar-benar berfokus pada si pengendaranya. Makanya kita punya sebuah DNA atau khas yang kita bilang itu filosofinya adalah Jinbaitai. Jinbaitai itu memang seni berkendaranya kita, di mana hubungan antara mobil dengan si pengemudinya Mas. Khusus di CX-60 ini kita ada driver personalized system, di mana para driver atau pengemudi itu sitting positionnya itu bisa dilakukan secara otomatis dengan kita memasukkan tinggi badan. Oh, gitu. Jadi kalau biasanya kita ribet nih awal mula masuk ya untuk nyobain mobil tuh dengan ngatur sendiri lah. Biasa kita adjust sendiri untuk pengaturan bangkunya gitu. Jadi kan. Dengan hanya masukkan tinggi badan, langsung kursi itu mengadjust sesuai kebutuhan kita, juga pandangan kita ke spion. Jadi spionnya itu juga adjust
dengan secara Dengan otomatis sendirinya ya? dengan sendirinya Oh. dan setirnya juga Mas. Dia tail down atau tail Ya, up itu tail dia up. juga akan menyesuaikan. Jadi benar-benar layaknya kita masuk ke ruang untuk kita sendiri ya. Untuk kita Yang pribadi. kita bisa beradaptasi langsung, bisa menemukan yang sensasi paling maksimal lah istilahnya. Betul. Sehingga untuk memang ini berkendara. yang bikin CX-60 itu semakin premium, Mas. Oke. Menarik banget tuh. Betul. Karena memang kan awal mulanya orang masuk ke kendaraan itu kan harus beradaptasi ya Mbak ya. Betul, Di dengan sini area kokpit lah ya, kayak Iya, banyak yang makanya bilang nih, gitu ya. utamanya sih untuk sensasi berkendaranya memang harus menemukan yang paling pas ya. Yang paling Agar ideal. bisa merasakan dari sensasi mesin mungkin dan lain-lain. Betul, dan driver positioning itu sebenarnya juga ada hubungannya dari sisi safety juga Mas. Jadi jarak pandang ke Benar, depan, benar. kanan ke kiri semuanya itu di posisi yang ideal ya. Kadang kan juga nggak safety ya kalau kita terlalu jauh Benar, dari benar. setir atau dari pengemudi gitu kan. Nah itu juga yang membantu dari sisi safety-nya supaya Iya. jarak pandangnya tuh lebih aman dan aman. lebih nyaman juga. Karena orang kalau buru-buru ya, buru-buru di mobil baru gitu misalnya, langsung aja tuh dia ngoyor Langsung gitu aja ya. ya. Tanpa dia harus, biasanya tuh lupa tuh. Kaca tengah mungkin, kaca spionnya Betul. ternyata nggak terlalu pas. Betul. Atau paling penting adalah posisi duduk tuh. Posisi duduk Iya, iya. juga, posisi duduk itu juga penting nih Mas Setio. Pada saat kita berkendaranya cukup jauh ya, dan menghindari rasa capek yang terlalu dini. Oh, fatigue Gitu. ya. Betul. Berpengaruh pada akhirnya keselamatan berkendara ya. Keselamatan berkendara kembali ke sana juga. Oh, iya. Betul. Intinya pada ke situ. Wah, Iya. menarik banget. Kalau dari sisi fitur di interiornya ada Interior juga yang berbeda di CX-60 itu adalah ada sisi craftsmanship-nya, di mana untuk CX-60 ini kita ada Kuro Edition dan Elite Edition. Khususnya di Elite Edition itu di bagian panel dashboard depan itu ada material fabric dengan teknik jahit gantung atau kita bilang Gokil. kakenui stitching. Sehingga memang kita menciptakan mobil ini tuh seperti benda seni ya Mas Iya, Setio iya, ya, iya. di Mazda jadi ya. karya seni ya. Car as art Iya, gitu iya. memang kalau di Mazda. Nah itu salah satu bukti nyatanya. Jadi kita menampilkan itu dari sisi interior. Kenapa? Karena memang area interior itu orang mungkin anggapnya penting nggak penting ya. Tapi itu sebenarnya bagian dari keseharian kita. Misalnya kita berkendara ya Mas ya. Perjalanan deh rata-rata 1 jam, 2 jam gitu ya. Pulang pergi udah 4 jam. Bayangin, interior mobil itu kan bagaikan interior rumah kita ya. Iya, Kita benar. harus buat senyaman Senyaman mungkin. mungkin. Duduk yang nggak bisa ngapa-ngapain lagi loh. Waduh. Jadi Nah, kayak setengah hidup kita 1 hari aja udah di kendaraan. Udah di dalam ya. kendaraan, Iya, sudah di iya, dalam iya, mobil iya. kita. Dan itu Nah, penting banget memang. bayangkan itu semua dibuat nyaman dari sisi mata kita gitu. Tadi kan driver positioning itu untuk dari sisi duduk kita ya, posisi duduk. Nah itu supaya mata kita juga nggak bosen gitu ya. Dan seru gitu loh, ada yang dilihat, ada yang dipandang, dan ada fabriknya, materialnya yang kita bisa pegang-pegang, ada texture di dalamnya. Hanya Nah, di CX-60. CX-60. Ah, gila. Kakenui stitching Oke. itu ya bisa didapatkan di CX-60, banyak banget yang suka, dan ternyata kalau kita lihat ya dari pembelian CX-60 yang Elite Edition itu justru banyaknya cowok Mas. Jadi interiornya itu kan white gitu Iya. ya. Putih gitu, cenderung ke putih, dan ada si Kakenui stitching tadi yang mereka tuh sangat suka banget gitu. Jadi kayak ih keren sih Iya, gitu. iya. Ini menarik nih. Biasanya kan keputusan membeli itu dari sisi perempuan Iya, ya. Kan? perempuan. Nah, mungkin luarnya nih perempuannya udah suka, dalamnya cowoknya. Cowoknya yang gak suka. Jadi udah tuh, udah pasti tuh pilihan keluarga itu. Betul, CX-60, betul, luar biasa, betul, luar biasa. betul. Dan ada panoramic sunroof juga ya Wah, di itu CX-60, memberikan. sehingga cahaya yang masuk dari luar itu bikin interior kabinnya Mazda itu semakin cantik lagi, Oh. semakin indah lagi Mas. Setio. Mantap. Untuk apa ya? Ditawarkan oleh Mazda sendiri sebagai mungkin apa ya? After sale service-nya Ya. dan lain-lain apa nih untuk si SUV premium dari Mazda ini nih? Untuk CX-60 ya, kita punya program after sales, jadi kita bilangnya My Mazda. My Mazda ini memang reward yang kita berikan kepada semua customer kami. Jadi tidak hanya di CX-60 saja Mas, tapi memang kita launching ini
berbarengan dengan peluncuran CX-60 juga. Jadi kita pengennya setiap pembelian mobil Mazda itu konsumen sudah bisa mendapatkan 5 years warranty dan 3 years service, free service. Oke. Ya, 3 years service itu atau paling maksimal 60.000 kilometer. Kalau yang 5 years warranty itu maksimal 150.000 kilometer. Atau mana yang tercapai terlebih dahulu. Nggak ada kekhawatiran lah ya. Betul. Buat penggunanya ya. Istilahnya 3 tahun pertama tuh isi bensin aja deh gitu ya. Oke. Bener juga tuh ya. Karena kan ini gimana ya perawatannya atau mungkin biayanya mungkin ya. Betul. Ini jadi udah pasti sudah include ya. Dihilangkan nih kekhawatiran ini. Iya, rata-rata pengguna Mazda itu cukup apik sih Mas. Mereka cukup merawat dan sangat mencintai mobilnya. Juga catnya, jadi hampir rata-rata nih ya kalau kita lihat dari survei kita itu memang mereka nggak banyak kerusakan sih Mas, paling nggak apa sih ganti oli gitu kan. Apalagi yang memang udah sudah paling disayang deh. Sayang paling. Udah nggak akan ada kekhawatiran lah ya. Betul untuk mungkin. Mas Tio. Oke, mantap. Itulah Mazda ya. Obrolan ini nih cukup menarik ya karena melihat bahwa SUV terus Mazda terus kemudian hadirin CX-60 ini kan berarti kan memang benar-benar kayak strategi luar biasanya Mazda untuk pasar di SUV di Indonesia. Pasar SUV dan sudah ke pasar premium gitu. So memang kenyamanan berkendara is the new luxury ya saat ini Mas. Jadi memang kadang yang kita perhatikan Mazda ini banyaknya itu mobil kedua memang, tapi udah mulai banyak mobil pertama juga gitu saat ini dan sudah mulai naik marketnya, kelasnya juga udah naik gitu. Itu salah satu tanda ya bahwa memang udah pada melek ya untuk mencoba hal-hal yang menurut mereka paling terbaik ya. Betul. Untuk pilihan keluarga mereka, untuk digunakan harian. Betul. Sudah pasti jadi memang Mazda jadi pilihan. Versatility-nya tadi ya, cocok untuk sehari-hari, cocok juga untuk weekend bersama keluarga. Mantap. Masuk barang. Nah, Mbak Mit, khusus untuk pameran ini apakah ada mungkin display khusus mungkin test drive tersendiri kita bagi juga pengunjung? Ada test drive, pengunjung juga bisa test drive dan yang bergabung di sini di Autovaganza ini adalah dealer kami yang ada di BSD. Gitu, karena acaranya juga di BSD, jadi deket ya. Jadi kalau pengunjung misalnya tidak menemukan mobil test drive yang kita sediakan di sini, bisa juga ke showroom. Gitu. Jadi kalau deket banget. Deket banget lah ya, tinggal janjian banget. aja lah tinggal ya, janjian sama teman-teman aja. tenaga penjualnya ya. Betul. Oke. Selain itu, apakah ada promo khusus? Sudah itu aja Mas, sudah ya? Include My Mazda Service dan My Mazda Warranty. 3 tahun dan 5 tahun. Mantap. Sudah nggak khawatir lah, paling penting tuh itu. Betul. Ya, itu tadi obrolan untuk dari Mazda Indonesia. Terima kasih. Sudah menunggu Mas juga. No worries. Seneng banget di sini soalnya banyak yang bisa dilihat, banyak keluarga. Aktivitas yang bisa dilakukan, bisa sambil makan bersama keluarga gitu ya. Selalu senang dengan hadiran di Autovaganza. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Mas Setio. Kita tutup untuk talk show sore ini. Kita kembalikan ke Kak Yeni.